Bang Weren. Aduh. Jadi Yesus lahir tanggal 30. Menurut data yang literasi dari Matius yang aku baca tadi sumbernya itu di situ disebutkan biografi nama Yesus Kristus, lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, menikah dengan wanita yang bernama siapa, dan anak-anaknya tanggal bernama berapa tadi? siapa. Iya, Jadi di tanggal situ berapa? sudah jelas semua literasinya. Halo, selamat siang Paman Suma. Ya, sial. Selamat siang semuanya. Yang Ya, selamatkan siang, Bang. Oke, aku ada yang mau aku tanggapi di sini Bang Suma sedikit. Ya, silakan Bang. sebelum ke situ, abang Islam atau Kristen, bang? Aku ini Kristen tapi tidak menuhankan manusia. Oh, Seperti itu, Bang. mantap. Oke, aku lanjut ya. Silakan. Oke. Bagi saya pribadi dan menurut data Alkitab yang ada di ayat Alkitab yang disamarkan itu, Yesus itu adalah manusia atau nabi atau utusan, bukanlah Tuhan pencipta alam yang sejatinya. Kepercayaan saya ini ada di data Alkitab itu sendiri, yakni di Lukas 7 ayat 38 dan di Kolose 4 ayat 11, yang dimana ayat tersebut menjelaskan tentang istri dan anak-anak Yesus itu sendiri. Pertanyaannya, pantaskah Tuhan yang sejatinya bisa menikah? Pastilah Mati, tidak, seperti itu. Mati meja. Datanya ada di Lukas dan di Kolose 4 ayat 11, Bang Suma. Iya. Itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya. Jadi menurut saudara-saudara Kristen ini yang menuhankan Yesus bagaimana? Menurut pandangan saudara? Mereka ini adalah korban dari kesalahpahaman yang diciptakan oleh Paulus itu sendiri, Bang Suma. Kira-kira seperti itu. Mati meja. Luar binasa. Aduh, bagaimana ini? Jadi kalau seorang Kristen aja mampu mengatakan hal seperti itu, bagaimana saya yang Muslim? La haula wala quwata illa billah. Ini Neymar ngamuk dia. Aduh, saudara ini paling benar ini. Ya benar. Ini Roh Kudusnya bekerja berarti. Ngamuk lah, itu kan ngapa dia kan menghujat tuh kan nggak baik. Kalau Dia- bagusnya itu bincang secara data gitu. Itu saudara Wingler tadi sudah menunjukkan data. Kalau si 7 itu. Datanya ada di Kolose Data 4 apa Yesus dan punya anak Lukas istri 7. nggak ada data itu loh. Itu menghujat. Dibaca aja Bang Alkitabnya. Di situ datanya ada. Atau aku mau Nggak ada bacakan kita sedikit? Yesus punya anak istri. Dibacakan Mungkin dulu Bang. aku mau bacakan Iya, sedikit ya. dibacakan, bacakan. Seandainya ada Pak Pendeta yang tadi itu bisa mungkin dibantu dijelaskan kan apa maksud dari ayat yang aku bacakan ini. Oke, aku Nggak bacakan ada ya dalam di Lukas. Alkitab Yesus punya anak istri gimana sih? Ini menghujat atau Oke. diskusi. Bentar Bang, aku bacakan dulu. Sama-sama kita buka Lukas 7 ayat Yang bisa kamu baca 38. saya tahu nggak ada. Kamu ngarang-ngarang tuh. Biarkan dulu dibaca, Bang. Jangan nangis Aku bacakan dulu kenapa? Bang. Oke, nanti baru aku kasih pertanyaan buat Abang. Ya, seperti itu Bang. Oke. Oke, Lukas 7 ayat 38. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Pertanyaannya, siapakah yang menyeka kaki Yesus Kristus itu? Pak Bom Bom. Ya itu kan peraturan dulu. Perempuan dulu. Cuma tanya Pak Bom Bom. Beliau aku Cuma sudah dia kan pernah tanyakan, berterima beliau kasih, tidak karena bisa dia menjawab. diampuni gitu. Bukannya itu istrinya. Siapakah yang menyeka kaki Yesus Kristus itu? Pak Bom Bom. Dijawab Malas abangku. Aku malas kalau dia punya Loh, kamu dikasih kebenarannya kayak menghujat. malas. kamu dikasih data kok malah dibilang menghujat. Ini sebentar Bapak. Abangku, aku kasih bocoran sedikit ya.
Siapakah yang menyangka kaki Yesus Kristus itu? A. Maria Magdalena. Tahu bang, itu B. itu bukan Maria istrinya Magdalena. Yesus. Atau C. Maria Magdalena. Seperti itu bang. Tolong dijawab bang. Ini tadi ngomong tentang istrinya ke perempuan yang murahan waktu itu, yang disiksa dilempari, terus dia diampuni Ya, oleh abang Yesus jawab sehingga dia dulu. menyakitkan Siapa? Yesus. Apa hubungannya Siapa dengan istrinya? wanita yang menyangka Ini kaki Yesus dalilnya Kristus mana itu? coba? Maria Dalilnya Magdalena di mana? saya bantu. Kan- Maria Magdalena saya bantu Bang Weleng. Nah, kenapa dikatakan Maria Magdalena itu istrinya? Silakan Bang Weleng jelaskan. Silakan Bang Weleng, jelaskan. Oke, aku jawab ya sedikit. Mungkin dari di luar Bible itu sendiri, tapi ini adalah data dari Bible itu sendiri juga. Mungkin file yang arsip yang Nggak tersembunyi. usah belok-belok dulu, jelasin istrinya Yesus, anaknya Yesus itu di mana? Ini aku mau menjawab dulu. Siapakah Maria Magdalena itu? Seperti itu kah? Pertanyaannya? Iya, Paman. Oke, aku jawab ya. Ini datanya ada. Tolong di-mute dulu, Bang. Sonya, literasinya dari Matius 1 ayat 12 sampai 16, Bible Genealogy Wikipedia, Lawrence tahun 1996. Library of Alexandria. Data arsip ini tersimpan di Alexandria. Di situ disebutkan biografi Yesus, nama Yesus Kristus. Lahir di Bethlehem tanggal 30 September. Menikah dengan wanita yang bernama Maria Magdalena. Hasil pernikahan dengan Maria Magdalena menghasilkan 3 orang anak, yakni Joseph son of Christ, yang kedua Justus son of Christ, yang ketiga Tamar son of Christ. Bentar bang, aku selesaikan dulu bang, nanti baru akan tanggapi. Jadi anaknya Yesus berjumlah 3 orang, 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. Yang tercatat di dalam Alkitab yaitu anak yang kedua yang bernama Justus. Di manakah dia? Di dalam Kolose 4 ayat 11. Seperti itu bang. Hancur paman. Justus itu siapa bang? Justus. Justus itu adalah bagian dari silsilah Yesus itu sendiri, Paman Suma. Aduh, lu kok bisa? Ya, Jadi- tadi kan aku sudah sebutkan di Biblia Yesus Kristus sendiri itu anaknya Enggak. berjumlah 3. Salah Maksudku- satunya yang bernama Justus itu, ya. Maksud berarti teman Kristen ini menyembah manusia yang punya anak gitu? Kalau untuk menyembah mungkin bisa sebagai nabi atau sebagai utusan, tapi bukan untuk Tuhan yang sejatinya, Bang Suma, seperti itu. Maksud saya teman Kristen kita kayak Pak Bom Bom. Berarti selama ini Pak Bom Bom menyembah manusia gitu? Ya, itu beliau sudah disesatkan oleh Paulus itu sendiri. Alamak. Aduh. Ya, ini kesaksian. Data-datanya Bang Zuma. mungkin pertanyaannya Weleng. part 2 ya. Weleng. Aku kasih Bang Weleng. mungkin Bang untuk Weleng. videonya ya. Bang Weleng. Aku kasih Waduh. share Bang Weleng. datanya. Oke. Iya, Ya, makasih. Bentar dulu. Bang Weleng. Aduh. Jadi Yesus lahir tanggal 30. Nah, menurut data yang literasi dari Matius yang aku baca tadi sumbernya itu di situ disebutkan biografi nama Yesus Kristus, lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, menikah dengan wanita yang bernama siapa dan anak-anaknya tanggal bernama berapa tadi? siapa. Iya, Jadi di tanggal situ berapa? sudah jelas semua literasinya. Seperti Tanggal itu, berapa? Bang. Seperti itu. Tanggal berapa? Tanggal Tanggal 30 September lahir udah di lewat dong. Bethlehem. Waduh. Tanggal 30 September. Seperti itu. Jadi sudah jelas. Jadi Waduh. sudah jelas yang dimaksud literasi di sini yang bernama Yesus Kristus, bukan Yesus Barnabas atau Yesus yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi udah lewat dong. Ih, ya ampun. Gak sempat aku bikin kadonya, sorry ya. Waduh. Waduh. Begini Pak, mungkin untuk yang berikut next yang untuk part 2-nya aku kasih data-data langsung dari HP aku yang satu. Mungkin HP aku lagi sedang bermasalah jadi aku tidak bisa share bagikan datanya di sini ya. Waduh. Jadi untuk sementara aku bacakan dulu. Seperti itu Bang Suma. Waduh. Parah ini. Ya, Bang. Kejam kali lah ya. Izin guru ndak, ini ada tamu kita naik ke atas. Bang Jaber, sabar pula. Bang Jaber.
Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bang Jaber ada yang disampaikan Bang Jaber. Terima kasih sudah dinaikin. Ya. Untuk Bang Juma, saya selalu mengikuti Bang Juma. Saya penggemarnya Bang Juma. Lanjutkan Bang, insya Allah. Makasih. Perjuangan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, merinding saya. Oke. Bisa ngobrol dengan Bang Juma. Iya bang. Masya Allah. Udah itu aja Bang Jaber. Ya udah, gitu aja. Salam dari saya dari Jakarta Bang ya. Insyaallah. Siap Bang. Masya Allah. Untuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang, apa tadi? Yesaya 53 nomor 10. Kan itu kan keturunan merujuk kepada keturunan biologis ya Bang ya. Mereka kan selalu mengatakan itu nubuatan Yesus. Jadi Yesus punya keturunan. Oh tidak, Yesus tidak kawin. Datang Bang Yang mana Weleng. yang betul? Itu tiba-tiba ada sudah langsung brojol 3 anak. Cuman Gini Bunda Nur, aku mau tambahkan sedikit. Yesus itu bukan saja menikah, bahkan Yesus Kristus menerapkan sistem poligami. Seperti itu ya, yang aku tambahkan. Makin Ya. berat ini. Abang ini dari sekte apa? Ini sumbernya aku dapat sendiri, salah satunya dari Ustadz siapa namanya? Ustadz Bom. Nandar. Ustadz Nandar. Beli ya. Mungkin kalau ditanyakan sama beliau dia sudah tidak kaget lagi atau tidak terkejut Tidak asing dengan data-data ini. Ya, tidak asing lagi dengan data-data ini. Karena datanya sumbernya salah satunya dari beliau itu. Seperti itu Pak Mansuma. Iya, betul. Bang Bahaya Weleng. ini. Hal Bang ini Weleng. Bang pun Weleng sebentar, sudah Bang Weleng ini sudah dengar pernah apa aku sih? sampaikan. Bang Weleng. Bang Ya, Weleng. oke. Ya. Astagfirullah Bang Ya, Weleng betul. terus semangat kali. Bang Weleng gereja apa Bang? Saya penasaran juga, baru tahu saya ada kayak gini. Kecuali Saksi Ya, Yehova, ya kan? Aku Kristen Katolik, Bunda Nur. Katolik. Kristen Katolik, ya. Mungkin Kristen Katolik yang sudah tersadarkan ya, seperti itu. Ya. Masih mau aku datang besok. Coba bilang gitu bang. Data-datanya ada di HP yang satu. Kalau HP aku yang satu sudah diperbaiki. Bilang dulu bang. mungkin Masih mau kau datang besok. Bilang dulu bang. Masih mau kau datang besok. Masih Bilang mau dulu. kau datang besok. Saya kebetulan dari Makassar, Bang Suma. Mantap Saya sekali. ini orang Makassar, Bang Suma. Orang Makassar. Bisa tonggi. Bisa tonggi. Oh sama Oke, dari Bang kita Suma. berarti. Iya. Apa kareba? Baik. Karibanya Oke. baik. Oke, Bang Suma. Masya Allah. Luar biasa. Jadi kalau Abang udah sadar, ngapain Abang masih Kristen Bang? Ya, untuk merubah segala sesuatunya mungkin bertahap ya, pelan-pelan itu Bunda Nur. Karena kan sejak lahir kan kita sudah menganut agama ini. Jadi untuk mau pergi atau berlari ke agama lain ya mungkin butuh proses seperti itu. Betul itu Bang, tapi umur kan kita nggak tahu Bang Weleng. Iya kan? Bang? Siap. Iya, karena kan di dalam Kristen pun juga tidak ada jaminan keselamatan. Maksudnya dijamin untuk masuk surga itu sebenarnya nggak ada. Karena kitab suci Kristen itu kan bukan firman Tuhan itu. Betul nggak Bang Weleng? Ya, pastinya. Nah, jadi itu. Jadi kalau sudah tersadarkan, apalagi yang ditunggu? Karena umur kita tidak tahu. Karena yang menjamin surga, menjamin keselamatan tuh hanya di dalam Islam, bukan dalam Kristen. Mantap. Bahkan Yesus sendiri aja tidak kenal Kristen. Ya, Bunda Nora, izin Bunda nih ada tamu kita. Ini yang tapping-tapping di bawah tadi nih, geng Kampa. Apa maksudmu tadi tapping-tapping di bawah Islam itu sampah? Coba jelaskan dulu. Kau buka mic-mu itu. Gimana ceritanya sementara Yesus itu juru Islam, juru sampah rupanya? Kabur kok kan? Yesus juru Islam coy. Yohanes 14
nomor 27. Gimana dong? Ibrani 5 nomor 7. Yesus anak soleh. Yesus anak Islam. Kalau kau katakan Islam itu sampah, berarti Yesus anak Sampah. oh iya, Bang. Kejam kali kau, Bah. Makanya tadi di awal pertanyaan saya, Kristen itu dari mana? Yang ngajarin siapa? Teman kamu mengatakan, satu, segala firman yang Yesus terima itu sudah tak ada. Kedua, murid Yesus yang menulis Bible katanya. Tapi ternyata yang menulis bukan murid Yesus. Yang ketiga, Kristen dari mana? Ternyata bukan dari Yesus. Kristen entah dari mana menurut kalian. Sementara Yesusnya sibuk mengajarkan Islam. Yesus juru selamat, Yesus juru selamat, Yesus juru selamat. Yesus mengajarkan keselamatan, Yesus mengajarkan keislaman. Gimana dong? Agama kok kayak cucur bebek. Ya, botol hijau itu ada tuh. Mana tahu mau berbicara sama saudara Weleng, silakan. Izin Gurunda, izin. Ya, silakan. Cinta Monitor, selamat siang. Cinta pula namanya. Ya, Bang Mbak Ini Cinta noise sedikit terus noise. tempatnya. Iya, memang Iya, noise terus mungkin. dia tuh. Iya, cari Rasmi, tempat kalau jual dulu. tua jangan ikut pagi dong, Rasmi. Malam aja udah. Ini pagi pun kau jual tua. Oh, ini Rasmi ya Bunda. Rasmi. Oh, Bu Rasmi toh. Oh, siap-siap. Pakai ganti nama pula sekarang, Bu Rasmi. Cari tempat dulu, Bu Rasmi. Aku cinta, aku bukan Rasmi, aku cinta. Gigi tahu. Noise buku Bu Rasmi. Noise. Udah dulu ah. Belum sehat-sehat juga lagi. Astagfirullah. Yo Ten, naik Ten. Oh ya benar Nora, lanjut dulu Bunda Nora yang tadi. Bang Weleng. Yang mana? Bang Welengnya tenggelam. Oh. Mungkin izin dulu Ketua. Bang Mentok Monitor. Selamat siang. Siang. Iya. Dari Islam atau dari Kristen Bang Mentok? Saya Kristen dong. Oh, siap-siap. Silakan, ada yang ingin disampaikan atau ada pertanyaan, silakan Bang. Ya, atau mau menanggapi dari Bang Zuma tadi. Silakan Bang Mentok. Yesus adalah Tuhan, Bang. Hmm. Dari mana? Yesus adalah Tuhan dari mana? Iya. Dari mana? Dari mana Abang menuhankan Yesus emang ya? Abang sendiri yang jawab. Gimana Bang ini? Allah. Astagfirullahaladzim. Abang sendiri Aduh, yang Bang. jawab. Abang yang memberitanya, Abang yang jawab sendiri. Bang Mentok emang nggak menuhankan Yesus? Nggak menuhankan Yesus? Yesus juru selamatku. Bukan Tuhan? Yesus Tuhanku. Ya udah, lanjut. Iya. Ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus ini bertuhan atau Yesus ini ateis, tidak bertuhan? Yesus mengenal Allah. Dia bertuhan Mengenal atau Tuhan. tidak bertuhan? Ketika datang, dia mengenalkan Tuhan. Artinya Yesus bertuhan. Saya tidak mengatakan dia Yesus bertuhan, tapi Berarti mengenalkan dia- Tuhan. Berarti dia kemana perginya setelah mati ketika dia tidak bertuhan? Menurut saudara? Dia kembali kepada Tuhan. Bagaimana dia mau kembali kepada Tuhan, dia sendiri tidak bertuhan? Manusia yang tidak bertuhan itu tempatnya di neraka. Pertanyaan Dia saya mengenal- ulang lagi, mudah-mudahan Anda mau meralat. Yesus ketika datang ke bumi, dia bertuhan atau dia ateis? Dia mengenalkan sejatinya Tuhan. Dianya maksudku, dia itu beribadah menyembah Tuhan atau dia ateis, tidak menyembah Tuhan? Yesus mengenalkan Tuhan kepada Yesus menyembah kepada Tuhan atau Yesus tidak menyembah kepada Tuhan? sebagai manusia, dia mengenalkan Tuhannya. Gitu. Sedikit Anda sudah mulai masuk pada tabiat kemanusiaan. Tadi itu sepenuhnya hewan. Ketika Yesus itu sebagai manusia bertuhan,
Yesus yang bertuhan ini, kepada siapa dia bertuhan? Yang Maha Kuasa, pencipta Nah, langit dan bumi. yang Maha Kuasa itu Yesus atau bukan? Ketika Yesus ada di bumi, dia itu manusia dan diberi kuasa oleh Allah. Diberi kuasa langit dan bumi. Diberi kuasa kerajaan surga. Diberi kuasa kerajaan maut. Ketika Yesus di bumi, dia manusia yang menyembah Dan siapa itu Tuhan? Tetapi karena dia adalah manusia, maka diajarkanlah untuk menyembah Tuhan. Nah, berarti Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhan. Tuhan yang disembah Yesus apakah dirinya sendiri? Saat itu tidak. Oh, tidak. Nah, sekarang Anda menyembah Yesus. Yesus menyembah Tuhan. Anda ikut siapa menyembah Yesus? Yesus berkata, tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melaluinya. Ya, berarti Yesus ini harus diikuti kan? Harus dilalui jalannya kan? Nah, Yesus menyembah kepada Tuhan. Ada nggak Yesus menyembah kepada Yesus? Yesus mengajarkan tidak menyembah Tuhan, tapi mengajarkan. Mati meja, mati meja, mati meja, mati meja. Yesus tidak mengajarkan menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada setan rupanya. Yesus tidak menyembah Tuhan, tapi mengajarkan kepada manusia supaya menyembah Tuhan. Yesus tidak menyembah Tuhan. Berarti sama seperti Anda mengatakan, Yesus tidak makan, tetapi Yesus sedang mengajarkan manusia cara makan. Gitu maksudnya. Jadi ketika dia mengunyah ikan goreng, itu dia tidak sedang makan. Dia sedang mengajarkan manusia makan, gitu maksudnya. Betul, sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Berarti Yesus ketika makan ikan goreng itu dia tidak makan. Ketika dia mengajarkan makan, pasti dia makan. Ketika dia mengajarkan menyembah Tuhan, berarti dia menyembah atau tidak? Oke, saya ikutin menyembah. Menyembah. Sekarang Yesus yang menyembah ini menyembah kepada Tuhan. Anda menyembah kepada Yesus. Anda ikut siapa? Ngomongin agama,